Hey, kembali lagi ke YouTube Her Deliver. Herzlich willkommen. Pasti teman-teman masuk ke video ini karena penasaran dengan kosakata apa aja sih yang berhubungan dengan wohnen yang wajib teman-teman ketahui agar proses belajarnya teman-teman itu bisa lebih mudah. Mari kita simak videonya. Iya, teman-teman semuanya, sebelumnya Heradil mau say thank you atau Dankeschön kepada Smart Course Start Your Future Here karena sudah mensponsori video ini. So, teman-teman semuanya, untuk kosakata yang harus kita pelajari yang berhubungan dengan wohnen ini sangat penting, teman-teman. Ya, karena kosakata-kosakata yang ada di sini itu Heradil ambil dari kosakata yang berhubungan dengan wohnen dan untuk Stufe A1 gitu. Jadi untuk tingkat A1, belajar A1 gitu. Dan ini diambil secara general. Kalau misalnya teman-teman mau tambah kosakatanya dengan kosakata yang lebih banyak lagi selain dari yang ada di video ini itu lebih bagus gitu. Tapi ini adalah kosakata yang wajib teman-teman tahu untuk mempermudah proses teman-teman belajar. Proses kita belajar semuanya. Nah, kira-kira apa aja ya? Tapi sebelumnya kita nonton dulu ya yang lewat berikut ini. Oke, nah teman-teman semuanya, untuk kata wohnen itu ada beberapa kosakata yang berhubungan, sehingga selain kata wohnen itu juga wajib teman-teman ketahui. Apa sih arti dari kata wohnen? Nah, arti dari kata wohnen itu sendiri adalah tinggal atau beralamat gitu ya. Jadi ada beberapa kosakata yang harus kita ketahui yang berhubungan dengan wohnen. Nah, kira-kira apa aja yang bisa kita pelajari? Itu ada 6, teman-teman. Ada 6 kosakata wohnen yang harus kita pelajari. Tapi ini nggak muncul ya. Kenapa bisa nggak muncul ya? Oke, sebentar ya teman-teman ya. Belum nih masih. Oke. Ada 6. Jadi kita bakalan pelajarin di video ini 1 sampai dengan 6 kosakata yang berhubungan dengan wohnen. Nah, wohnen itu artinya tinggal. So, yang pertama kira-kira apa ya kosakatanya? Yaitu Wohnung. Nah, yaitu Wohnung. Nah, kosakata Wohnung ini kira-kira sebentar ya teman-teman.
ada sedikit kendala teknis. Sekarang kita sudah kembali lagi nih dengan layar utamanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kata pertama yang wajib teman-teman tahu yaitu Wohnung. Berbeda dengan Wohnen, tapi ini Wohnung. Nah, Wohnung gitu. Wohnung ini apa sih artinya? Artinya adalah apartemen, ya. Jadi artinya adalah apartemen. Nah, fungsinya buat apa nih? Ya, dia kalau misalnya yang banyak akhiran ungnya itu adalah kata benda gitu. Jadi misalnya kata kerjanya wohnen, ya nanti dia berubah sesuai dengan subjek-subjeknya gitu. Karena dalam bahasa Jerman akhiran dari kata kerja itu berubah. Terus kalau misalnya berakhiran ung itu kebanyakan adalah kata benda yang asalnya itu dari kata kerja. Contohnya wohnen yang tadi kita lihat, ini adalah kata kerja. Nah, sedangkan Wohnung itu kata benda, artinya apartemen. Nah, udah dapat satu kosakata dalam bahasa Jerman ya, Wohnung. Kira-kira yang kedua kosakatanya apa? Mari kita lihat teman-teman. Kira-kira nih, yang kedua untuk kosakata yang berhubungan dengan wohnen, kira-kira apa ya? Räume. Nah, jadi kalau misalnya ada huruf EU, ini huruf A umlaut dan juga U, jadi dikombinasikan dalam satu kata, itu cara bacanya adalah oi. Jadi bukan reume gitu ya, tapi Räume, cara baca yang benarnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya untuk Aussprache-nya mungkin ideal tidak semirip atau tidak tepat seperti para native speaker atau orang Jerman penutur bahasa Jerman asli, tapi kurang lebih ideal berusaha untuk semirip mungkin gitu. So jadi teman-teman kalau misalnya kurang mirip itu mohon maaf ya gitu. Tapi so far cara pengucapannya seperti itulah kurang lebih gitu ya teman-teman. Nah, jadi Räume ini artinya apa ya kira-kira teman-teman? Yaitu kamar atau ruang ya, Räume. Nah, jadi udah dapat dua kosakata nih. Yang pertama tadi ada Wohnung, apartemen. Yang kedua ada Räume, kamar. Nah, kira-kira yang ketiga itu apa ya teman-teman? Yang ketiga kita bakalan nambah kosakata tentang apa nih kira-kira? Kira-kira tentang apa ya? So, sekarang mari kita lihat. Wah, cara bacanya agak susah ya. Einrichtung atau mobil, perabotan atau furniture. Einrichtung. Nah, terus teman-teman pasti penasaran ya. Tulisannya kan ein. Nah, tapi coba kok bacanya ein. Nah, betul. Jadi kalau misalnya ada dikombinasikan huruf ei dalam satu kata, kita bacanya ai. Jadi Einrichtung artinya perabotan atau mobil artinya furniture. Udah dapat 3 kosakata ya. Yang pertama tadi ada Wohnung, yang kedua ada Räume, yang ketiga ada Einrichtung. Nah, yang ketiga. Sekarang yang keempat, karena di video kali ini ada 6 kosakata yang berhubungan dengan Wohnen yang wajib kita ketahui, gitu. So, yang keempat ini ada apa? Ada Haushalt, technische Einrichtungen, fasilitas rumah tangga atau fasilitas teknis ya. Nah, ada ini yang keempat atau teknis.
technische Einrichtungen. Gitu. Haushalt atau technische Einrichtungen. So, kira-kira nih yang kelima apa ya? Tapi sebelum kita ke yang kelima atau kosakata Wortschatz yang kelima, kita lihat dulu iklan live streaming Heradil ini. Yap teman-teman, kalau misalnya nanti mau belajar secara rutin, Heradil bakalan live sering-sering di hari Senin, Rabu, Jumat jam 2:30 siang. Kita bakalan sharing di sana di live TikTok atau live Facebook dan juga live YouTube. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu luang, silahkan datang. Semuanya gratis, cukup sediakan jaringan internetnya aja. Dan juga kalau misalnya mau nonton sambil rebahan bisa di TikTok, atau misalnya mau lebih fokus di depan komputer atau laptopnya bisa di depan komputer sama laptopnya pastinya gitu ya. So, yang kelima teman-teman ada Miete atau Miete Verhältnis. Apa itu artinya? Sewa ya, sewa. Nah, jadi kita familiar banget ya dengan yang namanya sewa menyewa gitu. Apalagi berhubungan dengan wohnen atau tinggal atau tempat tinggal, Wohnung gitu ya. Jadi sewa dalam bahasa Jerman Miete itu kata bendanya gitu. Mietverhältnis juga sama, itu sewa menyewa gitu ya. Nah, dan yang terakhir am letzten Wortschatz ist Wohnungswechsel. Wohnungswechsel. Apa artinya ya? Pindah tempat tinggal. Nah, ini kosakata terakhir yang berhubungan dengan Wohnung. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kosakata yang lebih banyak lagi dibandingkan kosakata yang sudah Heradil share, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi kita di sini bisa saling sharing pengetahuan khususnya bahasa Jerman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat konten lain seperti podcast, seperti tips dan trik belajar Microsoft Office, atau misalnya untuk tips dan trik mengajar, teman-teman bisa lihat di playlist channel YouTube ini. Teman-teman juga bisa langsung nontonin. Bahkan Heradil punya konten menarik nih, yaitu konten bacain berita ekonomi terkini. Jadi teman-teman bisa sambil dengerin aja, sambil rebahan, Heradil bakalan bacain berita ekonomi terkini setiap harinya. So teman-teman jangan lupa di like, comment, dan juga share video ini. Heradil mau say thank you sekali lagi untuk Smart Course yang sudah jadi sponsor video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.